Halo teman-teman, lama nggak jumpa. Apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini, Urban House ID akan kembali ajak kalian ceki-ceki properti pilihan. Mana tahu bisa jadi pilihan yang pas buat kalian nantinya. Pilihan properti hari ini adalah komplek perumahan Golden Estesia dari developer GNA Group. Di sini ada dua pilihan rumah, ada 2 lantai, juga ada yang 1 lantai. Let's go, kita mulai liputannya. Di belakang gua ada satu rumah dari Golden Estesia, tipenya Edelweiss dengan 2 lantai. Kalau tadi kan kita sebutin kalau ada 2 tipe nih, ada Edelweiss yang 2 lantai dan satu lagi tuh yang Aster yang 1 lantai. Tapi kita untuk awal kita lihat dulu yang tipe Edelweiss ini. Yang istimewa adalah lu dapet carport luas banget. Carportnya 6x4 dan itu cocok atau muat untuk 2 mobil. SUV gitu-gitu itu masih masuk untuk 2. Tapi memang di sini nggak dikasih mungkin ada tali air, tapi karena ini udah turun ke bawah, jadi airnya udah pasti sih ketika lu lagi mau cuci mobil itu udah turun ke bawah juga, masuk ke selokan-selokan sebelah situ. Terus di sini ada taman 1 meter kali 4 meter ke depan, jadi disisain juga untuk kalian bisa nanam-nanam kayak ijo-ijo atau mungkin tanaman-tanaman yang lagi hit sekarang kayak gitu. Kan cukup lah ya buat taman-taman kecil di depan. Gue pengen bahas tentang satu yang lumayan istimewa dari rumah Edelweiss ini, yaitu fasadnya. Jadi tuh di sini rumahnya tegas ya. Jadi banyak sikuan-sikuan, terus banyak topi-topi yang lumayan terekspos gitu dari depan. Jadi ngelihat rumahnya ini tuh kelihatannya lebih modern. Kalau di atas itu kayaknya itu kamar ya, tapi ntar kita coba lihat di situ. Ada kamar dan dia punya jendelanya besar banget. Besar, di depannya ada balkon. Terus di balkonnya itu ada railing yang dibatasi oleh kaca. Terus ada topi-topi juga. Di topi-topi ini fungsinya adalah apa sih? Sebenarnya topi-topi itu kan fungsinya untuk menahan air hujan biasanya supaya nggak langsung masuk ke balkon atau jendela atau pintu gitu. Karena ini dia topiannya besar dan ceilingnya juga tinggi. Jadi itu mumpuni banget untuk menghalau angin atau air ketika lagi hujan. Oke, ini tadi carport yang gue ceritain. Terus di sini ada jendela besar. Ya, ini jendelanya mati. Nah, kalau yang di sebelah sini, ini jendelanya hidup karena bisa dibuka. Gitu. Jadi udaranya masih bagus. Terus yang gue bisa lihat lagi dengan expose dinding ini. Di dinding ini kita bisa lihat ya, ini tuh pakai granit, warnanya krem dan dia punya motifnya itu kayak ada pasir-pasirnya gitu. Jadi kelihatan kalau dari luar itu rumahnya cerah. Plus ini adalah salah satu yang menjadi karakter nih dari rumah developernya GNA. Itu dia suka banget bikin tali air yang lumayan besar ya. Ini sekitar 5 cm ada nih teman-teman. Finishingnya di sini tuh nggak dibikin pakai semen, tapi dia tuh didetailin lagi dengan granit warna hitam, gitu. Jadi detailnya dipikirin banget sama si arsiteknya. Ini dia juga pakai material conwood dengan seperti apa yang ada di atas banget tadi di situ, disamain. Jadi kesan hangat dari kayu itu nampak banget untuk di eksteriornya. Nah, juga ditambah secara default nih, udah ada downlight outbow. Karena dia di luar, bukan yang model ditanam. Jadi nambah kesan minimalis. Kita ke dalam. Let's go.
gue nggak bisa bilang ini besar, 3x3, tapi sebenarnya kalau untuk jadi rumah minimalis cukup lah. Langsung ke sini ya. Makanya tadi gue bilang nggak terlalu besar karena di sini udah ada dapur. Nah, di sini di rumah Contot pastinya ya dibikin bentukan si kitchen setnya itu udah pasti bagus gitu. Tapi yang gue bingung kalau dengan yang kayak gini, kulkasnya taruh mana ya? Ya itu ntar bisa lah diatur-atur kalau misalnya lu memang tertarik dengan rumah ini. Terus gue kesini dulu nih. Ini ada, oh ini kamar mandi teman-teman. Ada kamar mandi, tidak terlalu besar, tapi cukup proper. Karena di sini udah ada satu shower. Kalau nanti misalnya mungkin tamu pengen mandi gitu ya, jadi udah lumayan bisa lah. Dan menurut gue yang menarik adalah di sini finishing untuk granitnya dia tuh dibikin 60x60 homogeneous style, corak abu-abu yang kayak batu alam. Jadi kalau lo di kamar mandi dengan yang ini tuh ngerasanya apa ya, adem gitu loh. Kalau ada penyimpanan kecil situ mungkin mau naruh-naruh sepatu. Kayak gue langsung ke sini. Sebelum gue ke sana sebenarnya di sini ada satu pintu. Nah ini ada kamar satu di bawah. Tapi kita nggak bisa buka karena sebenarnya yang tadi gue bilang ini adalah unit contoh yang ada kantor marketing. Jadi di dalam mereka sedang bekerja. Jadi kita nggak usah ganggu. Oke, lanjut. Gue udah ada di halaman bawah. Halaman belakang. Ini halamannya cukup luas loh. Yang mana sebenarnya bisa kalian akalin membuat bangunan ini bisa jadi lebih besar. Kalau tadi kan kita lihat ya, di bagian sini tuh kan dapurnya mungkin nggak terlalu besar ya, karena nyatu dengan ke dalam. Tapi mungkin kalian bisa memindahkan dapurnya ke sini. Jadi lo masih punya tempat makan atau mungkin kitchen yang lebih memadai. Itu satu hal yang ketinggalan. Coba kameramen mundur dulu dikit. Nah, nih finishingnya mereka udah menggunakan secara default itu di sini dipakein aluminium yang ada kaca mati gitu ya. Alangkah lebih cakepnya kalau misalnya mungkin ini tuh dibikin buka gitu. Jadi kalau lagi masak gitu ya, lo nggak perlu buka ini, nggak perlu buka pintu, tapi cukup buka pintu jendela, set keluar deh asapnya. Jadi itu bakalan lebih aman dan bikin ruangan lu nggak bau gitu pastinya. Lanjut lagi kita ke halaman belakang. Di sini masih cukup luas. Ini ada 2 meter kali 7 meter. Lu mungkin punya rezeki lebih, beli rumah ini, memperbesar dapurnya sampai belakang dan lu masih punya sedikit taman di belakang. Dan ini menurut gua cukup lah kalau mau bikin taman kecil gitu ya. Ada tanaman-tanaman atau mungkin dibikin kayak gini nih. Dipadu-padankan dengan rumput sintetis. Gitu. Cakep sih, dan tempat AC-nya nih, lihat deh. Di rumah ini dia dipasangnya di sini. Jadi nggak mengganggu estetika keseluruhan rumahnya. Jadi nggak kotor gitu. Apalagi motor-motor di depan itu nggak bagus. Jadi di sini memang udah di set untuk si blower AC-nya itu udah di sini. Cakep. Gue penasaran mau lihat ke atas. Let's go. Masuk ke sini, ini adalah kamar. Ini kayaknya kamar anak ya. Ini bukan master bedroom, kamar anak yang ukurannya 2,5 kali 3,5. Jadi dia cukup panjang. Karena ini rumahnya hook, dia dapat balkon di sini. Wah, luar biasa. Jadi anak nggak perlu berkecil hati gitu ya, punya balkon sendiri. Biasanya kalau di sini dilihat dari desain interiornya itu mungkin cowok kali ya. Nah cowok biasanya perlu balkon buat main gitar sama teman-teman lo. Ya lumayan lah. Kalau lo ngecengin cewek tetangga gitu kan masih bisa dari situ. Let's go, kita lihat ke sebelah sini. Oke, ini adalah master bedroomnya. Kalau tadi kan kamar anak ya. Nah, kalau di sini master bedroomnya itu sebenarnya ruangannya beda-beda tipis. Itu 3 meter kali 3,5. Kalau tadi kan 2,5 kali 3 ya. Nah, ini 3,5 kali 3 meter.
meskipun ruangannya tidak terlalu besar untuk master bedroomnya, tapi cukup lah. Karena di sini si queen size-nya masuk. Nah, terus di sini tuh punya dipan yang panjang nih. Ini sebenarnya custom ya, gitu ya. Ini nyambung ke rak kabinet wardrobe yang ada di sini. Ini manis banget sih nih. Tapi ini pasti bikinnya custom sih untuk disesuaikan dengan si ruangannya. Terus yang bikin spesial dari ruang master bedroom adalah dia punya kamar mandi. Sebenarnya karena ini sebenarnya rumahnya kan nggak terlalu besar-besar amat, tapi diakalinnya kamar mandi atas itu bisa dipakai sharing sebenarnya. Jadi kalau lu orang tua tinggal kamar lu di sini, lu punya pintu geser kayak gini, tuh ya. Nah kalau misalnya anak yang tadi mau pakai itu juga bisa. Ini pintunya ada di sebelah sini. Tuh, tapi dikunci guys. Berarti ya udah tahu lah ya, ini ada connecting door gitu. Terus di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya ini nuansanya sama ya dengan yang di bawah tadi. Masih pakai granit yang sama, 60x60, warna abu-abu dan kesannya menyatu dengan alam. Nah, master bedroom punya sesuatu yang paling spesial. Ini gue ke balkonnya nih. Balkonnya itu nggak lebar ya teman-teman ya. Lebarnya tuh sekitar 70 cm lah. Tapi dia panjang. Ini sekitar 6 meter ke sana. Lumayan. Dan kita bisa lihat nih finishing dari kacanya. Ini kan adalah kaca temper yang dipres. Jadi dia kuat. Dan ini menambah nilai plus estetika eksteriornya ketika kita lihat dari bawah tadi. Nih ada juga satu lagi ceilingnya di atas dari bahan conwood ya. Ini bukan kayu asli ya, nuansa kayu gitu ya, tapi ini bisa lebih tahan lama karena dia nggak dimakan rayap. Rumah Edelweiss ini kasih impresi bagus ke kita. Luas tanah yang nggak terlalu besar tapi bisa dibikin compact dan cukup banget kalau kamu yang pengen cari rumah untuk kira-kira 3-4 orang lah. Ini nyaman kok. Kalau memang mau dibikin ruang tunggu pun masih mumpuni. Oh iya, sebenarnya ada lagi satu hal yang menurut kita oke dari Golden Estesia ini. Yaitu kawasan properti ini kita kira adalah kawasan yang sudah cukup jadi. Akses sosial itu mudah karena ada mall baru di sekitar Bojongsari. Dan akses tol itu deket banget. Tol Pamulang hanya sekitar 5 menit dari lokasinya. Jadi lumayan lah dapat lokasi yang tenang, keamanan yang oke, dan gak jauh dari mana-mana. Untuk harganya, Edelweiss mulai dijual dari 800 juta rupiah. Nah, gue sekarang ada di kompleknya Golden Estesia. Kalau dilihat sih bisa dibilang ini belum rampung semua ya, gitu ya. Masih banyak pembangunan-pembangunan dari tipe-tipe yang besar, ada bahkan ada yang kecil. Nah di depan gue ini ada satu rumah tipe Aster. Itu dia punya luas tanahnya 60 meter persegi dan luas bangunannya 30 meter persegi. Jadi ini tipe yang kecilnya. Kalau yang tadi kan yang Edelweiss itu yang besarnya 2 lantai, yang ini 1 lantainya. Oh iya, satu lagi info. Listriknya itu udah di underground semua ya di Golden Estesia ini. Jadi nggak ada tiang-tiang listrik untuk nyambungin kabel, itu di sini clear. Yang ada cuman tiang lampu. Tuh ya. Tuh kayak gitu tuh. Tuh cakep kan? Gitu. Bentuknya minimalis. Dan temboknya dengan mungkin wilayah sebelah itu udah dibikin tinggi seperti ini. Ini mungkin ada sekitar 6-7 meter ke atas, jadi aman. Tuh. Nah, ini teman-teman, ini adalah tipe Aster yang 1 lantai. Luas bangunannya nggak terlalu besar, dia cuma 30 meter persegi, lebar 6, belakangnya itu cuma 5 meter, berarti mungkin tidak akan terlalu besar gitu ya. Bahkan kalau gue lihat di sini ya, layoutnya itu dia tuh punya layout basic dengan ukuran rumah 30 meter persegi pada umumnya gitu ya. Kamar 2,
depan, belakang, di tengahnya nanti ada kamar mandi, dan di sini ada ruang keluarga. Basic, tapi di sini tuh dikemasnya si eksteriornya itu bagus, gitu ya. Ini nggak kalah dengan rumah yang 2 lantainya. Kita lihat nih eksteriornya. Yang paling mencolok mata adalah dia punya persegi panjang itu besar banget. Jadi kayak frame warna hitam. Rumah mungil ini didandani dengan banyak elemen kaca. Bahkan bisa gue lihat ya, dari seluruh keseluruhan fasad, kaca itu mendominasi. Kaca itu sekitar 70% part of fasadnya adalah kaca. Keren banget. Dan pastinya ada kaca hidup, kaca mati juga untuk angin. Sama di sebelah kanannya ini, dia masih pakai conwood seperti yang di rumah besar tadi. Jadi bahasa desainnya tetap sama, modern, kontemporer. Masuk ke carport, di sini materialnya sama, gitu ya. Dia nggak pakai tali air kayak kebanyakan di rumah pada umumnya, tapi udah di finishing dengan granit 40 x 40, 3 meter, cukup lah kalau lu punya mobil sama 1 motor, dan lu masih punya taman lumayan besar nih, 3 meter dikali 3, sekitar 3 x 3 meter ya di depan. Jadinya cakep, dan ini udah default juga dikasih 1 lampu taman. Gue penasaran sih lihat ke dalamnya kayak apa. Let's go. Ini namanya multifunction room-nya lah ya. Ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga di sini. Dan yang gue surprise adalah ceilingnya, teman-teman. Ceilingnya tinggi banget. Ini 4 meter lebih. 4 meter lebih ke atas, dan dia punya void tuh di atas yang tadi gue bilang ya. Jadi sinar mataharinya bagus ke dalam dari depan dan belakang. Wah, ini nggak semua perumahan depan belakang begini biasanya. Biasanya cuma depan gitu ya, tapi kalau yang ini dari belakang juga bagus. Kita bisa lihat nih, lewat dapurnya itu ternyata dia di luar dan hanya sedikit menyisakan mungkin sisa tanah kali ya. Buat kalian mungkin ada jemuran. Tips kalau misalnya naruh jemuran di sini, karena di sini kan kecil banget, ya mungkin daripada lo naruh di depan, lo bisa pakai gunain jemuran yang model ditanam di sini di dinding buat ditarik. Nanti bisa mengakali ruangan-ruangan yang tidak terlalu besar kayak gini. Seperti yang gue bilang tadi, layout rumah ini tuh basic ya. Basic 30 meter persegi, 2 kamar, yang sebelah sini dan sebelah sini, dan di tengah di sini ada kamar mandi. Ini kamarnya, ini 3 meter kali 2,5 lah. Dapat jendela gede, dan di sini ada jendela yang bisa dibuka, jendela hidup. Dan detail menarik di atas itu udah dikasih tempat AC. Ini ada lubang pipanya, dan itu ada jalur listriknya. Detail-detail kecil yang menarik, yang biasanya bikin repot kalau nggak ada. Oke, nah ini, oh belum ada lampunya nih teman-teman. Ini kamar mandinya, ya mungkin agak gelap ya, tapi lumayan lah, proper menurut gue. Wastafel, shower, standar Toto ya, yang satu line pipe-nya, sama standar buat toilet. Kalau kalian keluarga kecil gitu, keluarga baru, ini oke lah. Nah ini kamar keduanya, ukurannya nggak jauh berbeda, 3 meter kali 2,5. Tapi kalau di sana itu punya jendela yang gede banget. Di sini digantikan dengan jendela yang tadi nembus ke dapur. Dan ini lumayan loh, gede. Detail yang sama udah ada untuk AC. Ya, itu tadi liputan kita tentang perumahan Golden Estesia Bojongsari, Depok. Overall, kita rasa rumahnya seru ya. Tanah yang kecil ternyata bisa banget dibikin ciamik sama Gena Group. Konsep kedua rumahnya cukup menarik dan menurut kita akan jadi potensi perumahan bagus di daerah Bojongsari atau bahkan di Tangerang Selatan. Silakan yang tertarik dengan propertinya langsung hubungi kontak marketingnya di kolom deskripsi ya. Urban House ID pamit dulu, sampai jumpa di video lainnya. Ciao!